Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan pokok bahasan tentang ukuran pemusatan data. Untuk penjelasan singkatnya, ukuran pemusatan data adalah tentang menerapkan rumus ukuran terdeteksi sentral, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Pada materi yang akan dibahas pada bab ini adalah menerapkan rumus mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Di sini ada mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari kelompok data. Rata-rata hitung dengan rumus jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data, dengan contoh soal seperti yang ada di bawah ini. Saya lingkari. Contoh dari data 9, 5, 7, 9, 4, dan 2. Untuk penyelesaiannya berarti jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data, maka jumlah semua nilai data adalah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 30. Maka hasil dari 30 dibagi dengan banyaknya nilai data. Nilai data ada 6, berarti nilai rata-rata 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian baik selain ada nilai rata-rata hitung data yang belum berkelompok atau ungroup data, ada juga perhitungan data yang berkelompok. Bisa dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ini rata-rata dari tabel di atas dengan rumus sigma fx dibagi sigma f, berarti sama dengan sigma ff nya 5621 dibagi dengan sigma f 40, hasilnya sama dengan 140,25. Jadi rata-rata hitung dengan menggunakan kode EU sigma fu. Kemudian ada nilai rata-rata yang ditimbang. Untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu nilai rata-rata atau angka indeks relatif lainnya, dengan contoh sebagai berikut. Sampel A, N-nya sama dengan 8, X-nya sama dengan 45. Kemudian ada sampel B dengan N sama dengan 3, X-nya 20. Ada sampel C, N6, dan X 30. Bisa dijabarkan dengan rumus berikut. X A B C sama dengan NA dikali XA ditambah NB dikali XB ditambah NC dikali XC dibagi NA plus NB plus NC. Jadi bisa dilihat dengan contoh data yang ada tadi. 8 dikali 45 ditambah 3 kali 20 tambah 6 kali 30 dibagi 8 tambah 3 tambah 6. Kemudian di sini ada disebutkan sifat rata-rata hitung. Yang pertama dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat. Yang kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Itu yang terakhir, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Baik, selanjutnya ada median. Median ialah suatu ukur gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua, sehingga separuh bilangan besar sama dengan median, separuh bilangan kecil sama dengan median. Yang pertama ada ungroup data atau data yang belum dikelompokkan, di mana posisi median sama dengan N plus setengah dengan data harus dalam bentuk array atau urutan, dengan contoh yang bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua ada grup data atau data yang dikelompokkan dengan rumus median. L0 plus C dalam kurung N berdua dikali F dibagi F kecil, kayak besar jumlah frekuensi semua kelas
sebelum kelas yang mengandung median, dan F kecil ada frekuensi kelas mediannya. Contohnya yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada interval kelas ada frekuensi dengan sigma F sama dengan 60. Maka letak median ada pada data ke-30, yaitu pada interval 61 sampai 73. Sehingga batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Kemudian jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median adalah 19, dan frekuensi kelas mediannya adalah 12. Dan maka median sama dengan 60,5 ditambah 13 dalam kurung 60 bagi 2 dikali 19 dibagi 12 sama dengan 72,42. Selanjutnya ada modus atau nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Yang pertama ada ungroup data atau data yang belum dikelompokkan. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, data yang pertama 162, 157, 171, 143, 154. Jika dilihat dari data tersebut, maka tidak ada modus di data tersebut. Jika kita lihat data yang kedua, 159, 162, 163, 162, 156, maka modusnya ada 162 karena modus itu adalah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Maka 162 adalah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan tersebut. Kedua ada grup data atau data yang sudah dikelompokkan dengan rumus modus sama dengan batas bawah kelas ditambah C lebar kelas modus di dalam kurung frekuensi kelas modus dibagi frekuensi kelas modus ditambah frekuensi kelas modus yang terdekat sesudahnya. Ini kita lihat pada tabel distribusi frekuensi yang terdapat di bawahnya dengan frekuensi sigma F sama dengan 40. Pada tabel distribusi tersebut kelas interval ada di 139 sampai 147, mempunyai frekuensi 12 dan merupakan frekuensi terbesar sehingga modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan demikian, batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak sama dengan 138,5. C-nya lebar kelas modus sama dengan 9, B1 nya sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4, dan B2 nya 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi modusnya adalah kita masukkan ke dalam rumus, modusnya berarti sama dengan 138,5 ditambah 9, kemudian dalam kurung 4 dibagi 4 tambah 7 sama dengan 138,5 ditambah 3,27 dan menghasilkan 141,77. Maka itulah disebut modus. Kemudian di sini disebutkan juga sifat modus itu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kemudian di sini juga kita bahas hubungan antara mean, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama maka kurva mendekati simetri. Yang kedua, jika modus kurang dari median kurang dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Dan sebaliknya, jika rata-rata hitung kurang dari median kurang dari modus, maka kurva miring ke kiri. Kemudian juga ada penggunaan mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean. Penggunaan mean atau nilai rata-rata tadi bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil, bila akan menghitung nilai penyebaran, dan bila distribusinya simetris. Kemudian penggunaan median akan digunakan pada bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya, dan bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Kemudian penggunaan modus bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar.
bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data. Baik, setelah itu kita melanjutkan pembahasan pada kuartil. Kuartil bilangan pembaginya ada 3, masing-masing kuartil disebut yaitu kuartil pertama Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2 atau tengah, kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nilai kuartil ke-1 ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data tidak berkelompok. Q1 sama dengan nilai yang dibagi dengan nilai n plus 1 bagi 4. Untuk data yang berkelompok bisa juga dilihat pada berikut ini seringkali, di mana itu batas bawah kuartil, yaitu lebar kelas, F itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil Q1 F, dan F kecil itu frekuensi kelas kuartil Q1. Contoh, tentukan nilai kuartil Q1, Q2, Q3 dari 10 nilai ujian biostatistik mahasiswa kesehatan sebagai berikut. Berikut ada nilai datanya, ada 50, 40, 45, 60, 75, 80, 80, 78, 90, dan 100. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi mulai diurutkan dari 40, 45 ke 50, 60, 75 dan seterusnya sampai ke bilangan terakhir. Kita menentukan Q1 nya, nilai ke I yang 1 di mana N sama dengan 10 dibagi 4. Satu nilai ke 1 T 10 tambah 1 bagi 4 sama dengan nilai ke 11 bagi 4 sama dengan nilai ke 2,75. Nilai kedua ditambah 0,75 kemudian 6 kurung nilai ketiga kurang nilai kedua, maka 45 ditambah 0,75 dikurangi 50 dikali 50 kurang 45, berarti 40 tambah 45. Dapatlah hasilnya sebagai berikut, 48,75. Kemudian Q2, nilai Q2 berarti sama dengan 2 ditambah 10 tambah 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 21 per 4 sama dengan 5 dibagi 1 per 4. Bisa lihat sini contohnya Q2 ini dan seterusnya, ini contoh pada Q3 nya. Kemudian contoh data kelompok, bisa dilihat pada tabel dengan sigma F sama dengan 60. Maka Q1 bagi data menjadi 25%, Q2 membagi data menjadi 50%, dan Q3 membagi data menjadi 75%. Sehingga Q1 terletak pada 48 sampai 60, Q2 terletak pada 61 sampai 73, dan Q3 terletak pada 74 sampai 86. Kuartil lanjutannya bisa lihat di sini untuk Q1, Q2, Q3 nya, maka dengan rumus seperti berikut bisa dilihat. Selanjutnya ada desil. Desil itu nilai pembagi 10 sama besar sama dengan D1, D2 sampai seterusnya. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 9 pembagi, masing-masing disebut nilai desil atau disimbolkan dengan D. Nilai desil ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data yang tidak berkelompok, begini, dan untuk data yang berkelompok seperti ini, di mana penjelasannya dengan seperti ini. Batas bawah kelas desil, C level kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, dan F kecil frekuensi kelas desil. Contoh soal, data yang telah diurutkan. Ini data ini telah diurutkan
masukkan ke rumus, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Yang terakhir ada persentil. Tadi nilai pembagi 100 sama besar. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil yang dilambangkan dengan huruf P. Di sini ada rumusnya untuk data yang tidak berkelompok dengan rumus seperti ini, dan untuk data yang berkelompok dengan rumus seperti ini. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.